budaya festival ini dibiasakan, dijadiin sesuatu yang common aja gitu. Ya. Justru gue gak mau ngelihat orang saat FOMO diejek-ejek. Biarin aja mereka FOMO gitu. Emang kenapa? Apa salahnya gitu? Kayak gue pengen nonton ke JFW. Kenapa? Gak tahu. FOMO aja yang lain pada ke JFW. Yuk datang ikutan FOMO. Posting aja gitu. Ya terus kenapa? Iya. Gitu. Justru kalau kita ngejelek-jelekin orang yang kayak gini, makin banyak orang jadi malas ke festival, men. Makin orang banyak yang kayak malu untuk datang ke festival. Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rifung Ngobrol santai di Podcast. Yeay! Yes, welcome back to Broscast Podcast. Kembali lagi bersama gue Rivo Palevi dan sekarang sudah ada Kristo Immanuel. Halo. Wah, kita kedatangan seorang content creator. Bukan. Sekarang sudah jadi aktor. Sekarang juga Masih content creator dong. Masih. Oke. Gak mau dibilang ya. Gue maunya selebgram. Tapi juga tidak hanya sebagai aktor, tapi juga mulai ke belakang layar. Yes. Karena memang Kristo ini movie geek gitu ya, dari dulu memang penonton film. Betul. Dan ke festival-festival. Kenapa sih kira-kira gitu ya? Karena memang di festival-festival itulah kita bisa menemukan film-film yang seru gitu ya, yang tidak umum dan betul. tidak ada di bioskop-bioskop mainstream gitu. Nah, Tok, gue mau nanya nih, ini dari deretan film-film yang biasanya lo tonton gitu. Kalau misalkan lo jeda syuting, film apa yang paling lo cari? Pasti gua dry humor. Oke. Biasanya film dry humor atau dark comedy. Heeh. Atau ya overall biasanya komedi sih yang pasti gue cari. Sama paling apa ya? Film-film yang agak-agak action kadang buat nyari kalau pengen yang seru-seru aja gitu action. Karena untuk mencari film yang dark comedy atau dry humor yang pas tuh juga agak susah sih. Iya memang. Tapi kalau misalkan lo lagi jeda syuting nih, lo tipikal yang nonton film Indonesia dulu atau justru lo nyari reference keluar dulu atau random aja gitu? I don't see countries, asik. Gue nggak melihat film dari negaranya karena gue merasa ya film seberagam itu. Jadi kayak nggak gue kayak hari ini gue mau nonton film Indonesia gitu. Ya. Gue lebih ke hari ini gue nonton film apa ya gitu. Tiba-tiba di Indonesia, luar gitu. Dan itu mood-moodan juga kan, genre apa kayak gitu kan. Iya, betul. Lo biasanya apa? Pagi, siang, sore, malam tuh moodnya beda-beda nggak nonton film? Enggak sih, gue tergantung hari aja. Kayak ada beberapa juga yang kayak misalnya gue udah pengen nonton film A nih. Cuman gue udah berpikir bahwa gue kalau nonton film ini gue harus full day kosong dulu gitu. Karena gue udah tahu nih kayaknya ini tipe film yang kelar gue nonton gue akan bengong dulu gitu. Atau kayak gue harus bener-bener fokus. Jadi gue nggak bisa hari itu disibukkan dengan kegiatan lain, malamnya nonton film itu tuh gue nggak bisa. Jadi kayak harus hari kosong gitu. Ada nggak film yang ketika lo nonton tuh lo play tapi lo sambil dengan kegiatan tertentu di rumah? Oh, I hate that shit. Nggak bisa, lo harus emang fokus banget. Gue biasa kayak gitu nonton YouTube sih. Tapi kalau nonton film tuh, makanya gue juga benci sama kalau nonton sama orang yang lagi nonton terus di tengah-tengah dia cabut ke toilet gitu. Tapi nggak yang minta, pause dulu dong. Gue berasa kayak, lu nggak mau minta gue pause nih. Lu mau ke toilet biarin aja lu nge-play gitu. Apalagi kalau misalnya nih, lagi nonton terus dia ke toilet, terus gue kayak nge-pause, terus dia kayak, udah nggak apa-apa play aja. Gue kayak, oh fuck. Sakit hati men. Berarti dia membiarkan ada momen-momen yang kelewat. Iya, terus gue kayak, berarti lu nggak se-excited itu dong gitu. Ada rasa gitunya. Cuma ngisi waktu doang. Iya, gue tapi lo berarti emang memperhatikan film itu detail ya? Karena lo emang pengen ngelihat full gitu. I don't know if kayaknya itu defaultnya kali ya. Karena dulu gue pernah kerja di film festival juga. Jadi gue pernah kerja di perusahaan film festival untuk jadi programmer. Jadi mensortir dari 2000 sekian film jadi cuman 100 atau 80 atau 150. Sortir itu lo nonton? Iya, nonton kayak nonton film terus kayak ini masuk kategori bagus atau nggak bagus atau bagus banget gitu. Pakai nilai 1 sampai 10 gitu-gitulah. Jadi kadang nonton film tuh secara otomatis aja defaultnya. Gue sekarang bahkan sedang mencoba untuk menonton film as is aja, jangan kayak nonton. Kadang gue nonton kayak ini lightingnya dari mana ya? Iya. Karena juga lo udah menjadi bagian di dalamnya kan, pasti kepikiran tuh. Betul. Apalagi ini kalau ini lompatnya dari mana nih? Iya, terus kayak lah kok nyebrang gitu. Misal kamera kan dari sini misalnya. Harusnya kan close up yang satu lagi dari sini tuh dari sini. Teknis lagi nontonnya gitu kan. Iya.
Tapi kadang kan ada film yang kayak sengaja nyebrang, jadi Iya. tambah mikir, Iya. kenapa dia nyebrang ya? Artinya apa nih? Kenapa? Maksudnya kenapa ke situ gitu? Mencoba mencari arti dari gambar visual. Betul. Bahasa Atau misalnya gambar. nonton film kayak ada lighting yang, lah kenapa dari situ dah gitu. Tau gak sih kayak misalnya dari jendela, Iya. kan terus jendelanya agak dikasih agak blur gitu. Terus juga warna oranye gitu. Ini oranye dari mana? Gitu. Kayak Iya, gitu. iya. Tapi ketika memasuki fase itu, apa sih yang lo lakukan? Karena maksudnya gini, lo dari yang tadi nonton, kemudian lo udah mulai jadi aktornya, sekarang juga di belakang layar, tapi kan kepikiran pasti teknis banget nih kalau nonton nih gitu. Gimana cara lo ngebuang teknis-teknisnya itu tuh? Emang masih it's a progress karena susah untuk fully membuang itu. Iya. Tapi this is gonna sound like an asshole stuff. Tapi kayak buat gua, the more I enjoy the film, semakin mudah untuk melupakan itu. Tapi kalau makin dalam tanda kutip kurang filmnya, gue kayak ini lighting kenapa gitu. Tapi kalau teman-teman lo yang main gimana? Hah? Kayak Maksudnya? misalkan teman-teman lo sendiri nih yang main ya, misalkan apa namanya siapa lah Misal aktor UT gitu. UT gitu. Anjing UT kok lewat situ sih gitu. Oh, like, Atau kok tiba-tiba adegannya. dia mimiknya gerak-gerak sedikit di sini Oh ya enggak, gitu. kalau Kepikiran acting, nggak gitu? Kalau acting gue nggak pernah terlalu mikirin sih. Gue lebih ke teknis bener dah. Kayak lighting, terus kayak camera works, bukannya kayak ih jelek, bukan lebih ke kenapa gitu ya? Kenapa itu yang diambil gitu? Pikiran lampu nih anak dia tadi ya. Iya, kayak ini lighting gitu. Makanya kayak apa atau enggak editing gue juga kepikiran banget tuh. Iya. Gue kayak match cut atau bahkan misalnya adegan misalnya close up wide, terus tiba-tiba lebih wide lagi, ultra wide, kenapa ke situ gitu? Ada rasa kayak gitu-gitu. Tapi kenapa lo menjadi orang yang kayak gini? Apa memang lo dari dulu ketika nonton sudah memperhatikan hal teknis itu, kemudian gue cukup curiosity gue terhadap film dari kecil gue udah cukup tinggi banget sih memang. Kayak misalnya dulu, saat gue kan awalnya impersonate kan, maksudnya orang tahu gue dari impersonator. Awal banget tuh gara-gara gue penasaran, jadi gue nonton film, nonton kartun lebih tepatnya, terus kayak ini siapa yang ngisi suaranya ya gitu. Terus gue baru tahu, oh ternyata satu orang yang ngisi banyak suara. Itu kan gue akhirnya impersonate dari situ. Cuman gue juga dulu kayak nonton film terus kayak gue coba bikin ulang adegan apa gitu, terus kayak kok gue geter ya tangannya. Tapi di film tuh kok enggak. Akhirnya gue nyari di YouTube. Oh ada yang namanya stabilizer. Terus gue pengen beli. Ternyata mampus harganya kan. Akhirnya dulu gue pas SMP tuh gue bikin stabilizer sendiri pak. Pakai pipa PVC. Jadi pakai handycam, pipa PVC. Di bawahnya dikasih pemberat gitu. Beli pemberat. Gue inget banget tuh kayaknya habis 100.000 deh kalau nggak salah pakai pipa PVC. Terus buat bikin film pendek di sekolah SMA gitu. Pakai pipa PVC gitu. Oh, udah bakat dari dulu ya. Jelek hasilnya temen ya. Tapi maksudnya lo emang dari dulu ternyata jeli ya karena rasa penasaran lo itu. Iya, curiosity gue cukup tinggi terhadap itu. Pokoknya gue tuh gini deh, pokoknya lo pengen gue interest sama sesuatu gampang, bikin gue penasaran. Once gue udah gak penasaran, bye. Kayak kalau di sekolah tuh gue makanya kalau pelajaran yang gue suka, gue penasaran, gue pasti bisa duduk dengerin. Masalah 80% pelajaran gue di sekolah tuh kayak nggak bikin penasaran. Gue ngapain belajarin, gue udah tahu lulus gue pengen jadi apa, gue nggak butuh ini, ada rasa gitunya gitu. Tapi ada teman lo atau keluarga lo yang gini juga nggak? Bokap kayaknya deh. Bokap gue tuh, dan bokap gue kalau udah suka sama satu hal, ngulik banget ya. Dia ngulik. Tapi ntar paling sebulan, habis itu pindah hobi. Ntar gitu pindah hobi lagi. Ntar ini bokap gue sekarang lagi hobi lari. Bisa tiba-tiba ngechat di grup keluarga gitu kayak, hari ini papa lari 16 km. Gitu enggak. Iya kayaknya pakai Strava deh. Iya, joki. Enggak. Ya bokap gue joki Strava tanya. Olahraga. Iya. Coba papa lagi hobi senapan angin. Dulu sempat hobi skincare. Anjir aneh banget bokap gue tiba-tiba bisa hobi skincare. Takut sih. Kenapa hobi skincare? Aneh banget. Tapi artinya itu akhirnya kepake ya ketika di film ya? Kepake banget. Kepake banget. Gue nggak terlalu merhatiin apa namanya behind the scene ketika lo pertama kali main film itu seberapa lo penasaran sama project pertama lo itu. Wah, sampai akhirnya lo ngulik sebagai aktor. Sampai hari ini aja gue masih penasaran di setiap project yang gue masuk. Karena gini, apa ya bilangnya? Gini deh, film festival sama film dalam tanda kutip
bukan film festival, sorry. Film yang budgetnya gede banget, sama film yang lebih sederhana, itu cara ngemas itu berasa banget bedanya. Dan gue tuh selalu penasaran saat orang punya budget gede dan saat orang punya budget seadanya. Gimana, how do you make something to the maximum dengan budget yang dikit banget, dan gimana caranya lu menggunakan budget yang gede banget dengan sangat efektif. Karena kan yang satu mau nggak mau efektif karena budgetnya kecil, yang satu budgetnya gede banget, jadinya dia harus efektif banget supaya budgetnya nggak kebuang. Paham gak sih? Gitu. Itu yang bikin gue selalu kalau setiap kali syuting tuh kayak, oh dia pakai kameranya ini, kenapa ini ya gitu. Karena paling sering kan biasanya, paling gue sering denger Alexa Mini lah ya. Cuman kan ada yang kayak Red, kenapa Red ya gitu. Terus kayak kenapa lensanya ini gitu. Kenapa kayak misalnya gue suka banget looks-nya Panavision. Panavision tuh gue suka banget. Tapi gue kayak suka penasaran, kenapa di Indonesia nggak masuk ya lensa Panavision gitu. Gitu-gitu deh. Oke. Berarti lo sambil syuting nggak ini dong, nggak yang tidur, syuting lagi tidur. Ya, karena lo banyak maksudnya lo banyak dong. rasa penasarannya kan di lokasi itu. Iya, cuman kan nggak gue jadinya tiap hari kayak itu kayak nerd banget. Termasuk yang banyak nanya dong lo ya ke kru ya. Iya, ya kadang nanya, kadang gue coba cari tahu sendiri karena kan mereka juga kerja ya, Pak. Saya lu bayangin nggak sih tiba-tiba ada bocah kayak Mas, ini kenapa lensanya ini ya? Ini alatnya apa ya? Kenapa frame rate ini gitu kan juga sebel. Ganggu gitu. lo. Ganggu banget. Cuman biasanya kayak paling nanya, biasanya gue kalau sebelum take gue suka nanya, Bang lensanya berapa gitu. Biar kayak, oh kalau lensanya segini, jaraknya segini, gue kebayang, oh dia pengambil segini nih tangan gue gerak juga gak akan kebaca gitu. Ya, gue akan lebih mainin gitu-gitu. Bantu sih. Tapi ngomong-ngomong film tadi, budget gede, kemudian budget seadanya, terus usaha yang efisien, efektif kayak gitu-gitu. Menurut lo apa sih bedanya gitu? Apanya tuh? Antara film yang berbudget gede, berbudget seadanya, sampai akhirnya mereka bisa tayang maksimal gitu. Karena kan akhirnya akan jatuhnya ke selera penonton. Gitu. Bedanya ya kita nggak bisa predik film budget gede akan boom gitu kan. Oh iya. Gitu. Ya bedanya pasti pas lagi proses syutingnya sih. Kayak misalnya film yang budgetnya gede banget tuh berasa kayak misalnya, oh day shootnya jauh lebih banyak gitu. Terus ada juga misalnya, oh secara kru juga lebih masif gitu. Kayak megang misalnya sesimpel telco deh. Telkonya aja ada banyak banget gitu. Misalnya telco dibuat telco, ada telco lagi, ada ini gitu. Terus ntar ada anak art divisinya banyak lagi gitu. Ntar lightingnya juga divisinya banyak lagi gitu. Terus ntar kadang ada orang lewat-lewat gue sampai udah nggak tahu ini kru bagian apa gitu. Tapi kalau misalnya smaller budget tuh berasa kayak gue bisa kenal semua kru gitu, bisa tahu oh abang ini, abang ini gitu. Tapi ngomong-ngomong festival, apakah semua film itu akhirnya bisa masuk festival? Semua film akan menemukan festivalnya sendiri menurut gua. Karena sesuai dengan genre. Iya, karena festival tuh beda-beda gitu. Festival tuh ada yang festival bahkan khusus horor, kan ada festival khusus horor, film festival khusus action, ada yang film festival eksperimental, ada yang genre banget, ada yang subgenre gitu, macam-macam. Jadi gua merasa sih emang semua film sebenarnya ada festivalnya masing-masing gitu. Nah, lo tipikal yang suka datengin festival-festival kayak gitu? Ini sebuah hal yang menarik banget. Gue tuh dari dulu gue pernah kerja di film festival. Gue suka banget. Kalau akhirnya ke situ tuh kenapa tuh? Apa kerja di film festival? Gue dulu nyari tempat magang, Pak. Awalnya gue nyari tempat magang, ketemu teman gue. Terus akhirnya dia ngajak gue magang di situ. Dulu gue sambil ngonten, jadi gue cari perusahaan yang gue bisa sambil ngonten, sambil kerja, sambil magang. Akhirnya gue magang di situ, dan setelah magang bosnya suka sama kinerja gue, gue ditarik untuk kerja di situ, basically itu. Cuman dari dulu gue tuh suka banget film festival, tapi pas kuliah, gue nggak pernah datang ke satu pun film festival, gara-gara gue terlalu takut. Gue tuh orangnya gue agak cukup penakut kayaknya. Karena dulu gue punya pemikiran bahwa kalau lu datang ke film festival, lu harus punya karya dulu. Oke, lo harus aktor, lo harus atau kayak dulu pas gue kuliah, gue harus punya film pendek dulu. Sedangkan dulu gue film pendeknya tuh nggak se-thriving teman-teman gue yang lain yang kayak dimasukin ke film pendek ini, dimasukin ke festival ini. Jadi gue datang tanpa film tuh gue agak, aduh ntar gue dianggap siapa gitu nggak ya gitu. Gue random people yang cuma siapa lu gitu nggak ya. Jadi ada rasa insecure gitu loh. Terus pas udah
gue udah kelar kuliah, pandemi. Terus akhirnya pas gue udah masuk industri, gue masuk ke film festival. Setiap ada film festival, gue syuting selalu. Jav, Ya. syuting. Oke. Selalu tiap tahun. Makanya gue tahun ini gue sengaja kosongin nih. JFW sama Jav gue udah siap. Gue Gue datang. pantangin tuh semua itu. Privilege lo juga sebagai ambasador yang nontonin Itu, semua film makanya ya. gue waktu itu pas dihubungin kayak, toh mau nggak jadi film festival? Ambasador. Iya, film festival ambassador. Gue kayak yes please. Biar gue tambah ada yang ngelok gitu loh untuk gue bisa datang ke JFW. Tapi gue kan kemarin datang ke presscon ini ya, Iya. gitu. Dan gue melihat penjelasan dari Mbak Novi banyak, kemudian lo juga gitu. Iya. Dengan banyaknya event dalam sebuah festival tuh sebenarnya gimana orang-orang yang awam ini tuh bisa datang nggak cuma nonton gitu, tapi Iya. gue harus ngapain sih gitu. That's the interesting part gitu. Karena menurut gue JFW ini it's a perfect festival untuk orang dari awam sampai yang udah experience banget. This is the perfect festival. Karena gini, JFW itu lu bisa datang buat nonton Ini doang. kan free juga. Free. That's the thing. Makanya Ya, perfect banget kan. Ya. Ini lu bisa datang buat nonton doang, and which is fine juga gitu. Kita nggak maksa lu untuk kayak habis nonton lu harus ikut ke enggak juga gitu. Kita harus diskusi ya. Iya, karena Bikin kan saya. ada juga orang-orang yang kayak ya udah pengennya nonton Iya. terus kayak I'm not the type of person untuk ngobrol. Nggak apa juga gitu. Iya. Suit yourself. Karena ini lu bisa nonton dan aksesnya juga gampang banget, ada lewat Tix ID. Iya. Terus lu juga bisa datang on the spot karena OTS-nya juga tiketnya juga lebih banyak. Iya. Terus kalau lu pengen masuk ke dalam industri ada JFWnet, ada Talks, ada community, terus juga macam-macam, ada masterclass juga. Jadi kalau community tuh kalau Talks tuh semacam seminar gitu. Tahun ini kita bahasnya soal penonton, bagaimana penonton tuh sangat berdampak ke film. Iya. Terus juga mental health dalam bekerja di industri perfilman, karena itu juga dibahas, itu juga butuh dibahas banget kan. Terus juga bagaimana cara filmmaker membangun relationship dengan audiensnya, which is fun banget. Terus juga kita mendatangkan produser dari Exhuma. Yang kemarin film Betul. dari Jepang gitu. Korea Korea kan ya? Exhuma ya? Exhuma Horor kan? itu ya? Iya, horor. Itu kan kapan Gila lagi sih, men? ya. Dan itu terbuka untuk umum yang produser untuk Exhuma itu. Oke. Terus juga kita ada masterclass ada masterclass editing. Dia kerjasama sama Hong Kong. Jadi yang datang tuh editor film Twilight of the Warrior, Walden. Ya, yang dari Hong Kong itu. Bener kan ya judulnya? Gue suka, I'm so bad at names. Tapi intinya itu. Ya. Itu juga dia datang untuk membawakan masterclass soal editing. So like banyak banget. Lu pengen nonton doang. Ada juga film kayak misalnya yang gue lagi tunggu-tunggu banget dari A24, I Saw the TV Glow. Ini bakal pertama kali di Indonesia. Jadi buat si film geek yang pengen buat nonton film A24, this is perfect timing juga. Terus juga ada Paradise of Thorns, film yang kemarin juga sangat banyak review bagusnya. And then ada Sampai Jumpa Selamat Tinggal, filmnya Mas Adrianto Dewo. Sebagai opening film nanti ya. Opening film kita. Terus closingnya ada Don't Cry Butterfly. Jadi banyak banget main filmnya. Dan gak cuma itu, ada juga film yang kategorinya keluarga. Oke. Itu ada Living Large, itu kayak stop motion gitu, itu juga menarik banget. Ada juga yang kategorinya genre banget, kayak Planet B, ya kan Planet B ya? Iya. Planet B, terus ada film dari South Korea, judulnya panjang banget, gue lupa. Tapi intinya, yaitu. Iya. Terus, aduh banyak banget. Ada film klasik juga, ada dokumenter tentang Susana, coba. Itu keren sih. Makanya banyak banget, lu mau apa tinggal pilih gitu. Tapi maksudnya gini, teman-teman nanti bisa ngeliat di website ataupun di Instagramnya nanti ya untuk informasi soal film-film itu karena banyak banget. Dan kita ada 3 venue yang nantinya teman-teman bisa OTS juga di situ. Betul. Tapi kalau lo sendiri, inceran lo sendiri film bergenre apa? Atau lo mau coba semuanya itu? Gue pengen semuanya. I wanna try it all. Gue pengen nonton. Karena dalam sehari itu banyak banget kan? Betul. Gue pasti pengen nonton I Saw the TV Glow itu udah pasti. Paradise of Thorns udah pasti. Terus juga Memory of a Burning Body itu gue pengen buat nonton. Dan ini sih, gue justru, mungkin ini yang pengen gue sampaikan ke teman-teman yang awam kali ya. Jangan takut untuk datang sih. Karena gue belajar dari kesalahan gue lah. Yang dulu sangat insecure untuk datang ke film festival karena takut kayak, aduh nanti orangnya film banget. Ntar kalau ketahuan gue gak terlalu film gimana ya. Ada rasa itu tuh dulu. Gue ditodong buat review lagi. Iya, ntar gue ditodong kayak
film favorit lu, terus Iya. jawaban film gue Transformer gimana? Ya who gives a fuck? Iya, man? iya, iya. Ya datang aja, karena justru menurut gue ini tempat yang tepat untuk lu menambah referensi film lu gitu. Kalau lu suka nonton Avengers, ya nggak apa-apa juga lu datang, lu mencoba film baru, nothing wrong with it. Ya. Lu nggak akan di-shame kalau pengetahuan film lu kurang banyak gitu. Tapi ini semua umur. Semuanya Semua umur. banyak. Kalau lu pengen nonton sama anak-anak misalnya, ya mungkin ada film yang nggak cocok sama anak-anak, tapi ada film yang cocok sama anak-anak juga di yang genre keluarga itu. Itu nanti di tim, betul kan? Yang Ya, genre khusus keluarga. family itu ya. Yang khusus film itu di tim. Oke. Family time, yang family time itu di tim. Ya. Family time, tim, wah, pas banget. Terus juga ada yang lu suka film yang genre yang horor banget, itu juga ada di Ada. CGV di Grand Indonesia, macam-macam. Tapi ini kan penonton Indonesia ini lagi banyak banget dan kemarin Yep. dia mencahin rekor gitu kan Betul, dari jumlah mantap. penonton Keren, sebelumnya penonton Indonesia, luar gitu. biasa. Tapi sebagai aktor kemudian sekarang sebagai ambasador dari festival itu, lo ngeliatnya gimana sih ngeliat jumlah itu hanya angka atau memang kualitas kita juga lagi naik? You know, selain kualitas ya, kualitas of course lagi naik. Ya itu udah jelas banget lah. Cuman menurut gua yang perlu kita highlight adalah kepercayaan penonton Indonesia terhadap film Indonesia. Itu yang menurut gua Mau ke sangat-sangat bioskop lagi. yes, itu kenapa di JFW Talks ini itu dibahas, dan menurut gua ini sangat menarik banget untuk orang-orang datang, siapapun itu ya. Kalian mau penikmat film, penonton film doang atau pekerja film, ini Talks yang menarik banget karena ini sejalan banget dengan apa yang terjadi sekarang. Penonton Indonesia terbanyak sekarang ini karena sedang terjadi. Dan pembahasannya itu adalah soal pengaruh audiens terhadap film. Karena itu ngaruh banget, men. Yang pasti gede banget. Iya, dan kayak misalnya deh, penonton lagi banyak nonton film horor, Ya. langsung gue banyak horor. Ya, Ntar horor komedi, ya. langsung banyak horor komedi. Ntar film religi, ntar banyak film religi. Dia menciptakan subgenre sih yang gue suka sih Betul, jadinya. betul. Jadi kita nggak sebatas horor tuh akhirnya jump scare doang, Betul. action begitu doang. Betul. Tapi subgenrenya itu muncul karena Bener banget. emang jumlahnya gede Bener penontonnya gitu. Gini deh, misalnya nggak usah di Indo, yang luar, ingat gak lu film Sonic? Sonic Yang awalnya kan mukanya aneh gitu Iya, kan, iya. kayak anjir sampai orang protes kan. Setelah diprotes diganti kan. Iya, iya. Jadi impact penonton tuh sebanyak itu, and it's bigger than it's ever been gitu. Kayak dulu mungkin tahun 90, tahun 2000 penonton ngomong apa juga filmmaker juga mungkin nggak nyampainya nggak secepat itu. Sekarang kan ada Twitter, ada Instagram. Jadi ada film dikritik abis-abisan di Twitter, ada letterbox apalagi Iya, itu kan. Ya sutradaranya langsung bisa denger Abis langsung. rilis kayak baca aduh gitu Iya. langsung gitu. Sutradaranya punya IG. Iya. Sutradara yang upload story di reply jelek, sutradara bisa baca langsung Iya, gitu. iya. Sekarang Makanya ini sih. sedekat itu penonton dengan filmmaker, and we can run away from that gitu. Oke. Terus kalau misalkan pengaruh penonton yang gede itu ke festival, lo ngeliatnya gimana? Karena kan festival di Indonesia juga ada beberapa, di Asia Tenggara juga banyak. Tapi kita kan sedang menuju ke kultur festival ya nantinya gitu ya. Lo ngeliatnya gimana? Karena festival yang sekarang sedang berjalan ini, JFW ini kan multi genre, kemudian menyediakan banyak sekali event buat macam-macam market. Tadi ada family, ada horror dan lain-lain gitu. Gue melihatnya sih kayak ini waktu yang tepat untuk kita ngerangkul sih. Karena dengan banyaknya penonton Indonesia, ini saatnya justru budaya festival ini dibiasakan, dijadiin sesuatu yang common aja gitu. Ya. Justru gue gak mau ngelihat orang saat FOMO diejek-ejek. Ya. Biarin aja mereka FOMO gitu. Emang kenapa? Apa salahnya gitu? Kayak gue pengen nonton ke JFW, kenapa? Nggak tahu. FOMO aja yang lain pada ke JFW. Yuk datang ikutan Pengen posting FOMO aja gitu. Ya terus kenapa? Iya. Gitu. Justru kalau kita ngejelek-jelekin orang yang kayak gini, makin banyak orang jadi malas ke festival, men. Makin orang banyak yang kayak malu untuk datang ke festival karena kalau datang untuk FOMO aja disindir-sindir gitu. Sekarang juga gue juga pengennya sih teman-teman yang udah lama di festival, saat ada yang baru datang juga di welcome gitu. Jangan di kayak, "Yuh, baru dia, gue udah di festival dari dulu." Iya. Kayak ya udah biarin aja. Justru kan kita pengen ngerangkul orang sebanyak-banyaknya gitu. Kita pengen film festival tuh bisa dinikmati banyak orang gitu. Karena film festival tuh ya banyak yang bilang kan kayak, aduh boring atau kayak lambat Wah, ini banget. pasti film-filmnya Iya, akan ini yang aneh-aneh. Iya. Gak juga. Dan justru menurut gue dengan sebanyak mungkin kita ngerangkul,
nanti banyak orang yang akan tergerak juga. Misalnya banyak main film-film kayak kemarin gue nonton Sing Sing di JWC. Oh, oke. Ada film tentang bagaimana teater mengubah orang-orang di dalam sebuah penjara gitu. Itu dibilang film berat dan kayak pusing, enggak. Dan itu justru pas nonton tuh it's very moving gitu. Ya. Jadinya kayak menurut gua film-film di festival tuh banyak banget dan jangan takut untuk nonton, jangan takut untuk kayak nanti gua nggak ngerti lagi, kalau gua ngerti gua kelihatannya bodoh. Ya. Don't think about that, udah nikmatin aja filmnya. Gitu. Berarti kalau mereka datang nanti mereka akan ketemu lo tiap hari. Setiap detik nggak ya Pak Iwan? Ya kan badan saya satu Pak, nanti kan saya bagi-bagi juga. Iya, Tapi gue rencananya sih dari tanggal 23 sampai 27 nanti ya. Dan tiketnya udah bisa dibeli mulai tanggal 17. Oke. Gue rencananya dari 23 sampai 27 gue bakal datang ke sebanyak-banyaknya sih. Masterclass gue pengen datang, Talks gue pengen datang, JFWNet juga pengen datang, networking events-nya gue pengen datang. Yang dilakuin ambasador tuh apa sih? Hah? Yang dilakuin sama ambasador tuh nanti ngapain sih? Ya begini ngobrol sama lu. Kalau sebelum Ya, hari welcome, gitu. ya kalau sebelum hari ya pastinya datang-datang media untuk Ya. menyebarkan infonya lah ya supaya teman-teman banyak yang pada datang karena gue pengennya sih teman-teman jadi pada nggak takut gitu untuk datang karena ya gue berharapnya JF ngajakin gue juga biar kelihatan kayak yang diajak Kristo nih yang konyol-konyolan biasanya gitu. Yang biasanya juga bikin konten tapi ada di film juga. Jadi followers gue yang ngikutin gue dari film dan followers gue yang ngikutin gue dari konten Juga both bisa datang gitu. Ya. Both bisa join ini dan nggak ada yang takut untuk datang gitu. Tapi gue ngeliat filmnya juga emang seru-seru gitu. Iya, Maksudnya iya, kayak iya. emang ternyata orang udah kenal sebagian besar filmnya ini loh. Yang ada di daftar Betul. Dan gue berharapnya sih yang nggak kenal pun tetap nggak takut untuk datang gitu. Ya udah gas aja, FOMO aja Gas gitu. aja man, FOMO it's okay man. Let's embrace the FOMO-ness. Apa salahnya gitu. Terus kalau misalkan lo sama teman-teman film nih gitu ya. Kayak misalkan sebutlah generasi angkatan lo gitu di film. Ini kan orang ekspektasinya besar banget nih gitu. Wah, pemain baru sekarang semakin banyak, semakin involved di festival, semakin banyak juga yang jadi sineas gitu. Lo ngelihatnya itu akan ke arah mana sih? Akan terjadi gap generation kah dengan yang lama-lama gitu? Atau justru sekarang membuat film itu menjadi lebih terbuka gitu? Karena kayak sekarang semua orang bisa masuk ke film untuk terlibat gitu. Menurut gue gap generation tuh udah pasti dan nggak ada salahnya juga. Let's embrace it gitu balik lagi. Gue merasa saat ada perbedaan generasi itu bisa menjadi sebuah tools juga untuk yang generasi lama belajar ke yang baru belajar ke generasi yang lama, and it's super fine. Dan gue merasa kedepannya gue melihatnya yang gue harapkan sih dengan film ini makin dekat dengan audiensnya, kita makin mendengarkan audiens, what the audience want, gitu, apa yang pengen mereka pengen nonton. Terus juga semakin barunya generasi juga semakin banyak juga kan kayak genre-genre yang ada. Jadi kayak makin generasi yang baru. Betul, yang kayak generasi gue berharap sih makin banyak yang berani bikin film-film yang makin beragam lah ibaratnya gitu ya. Terus juga makin nggak eksklusif juga. Jadi kayak kita rame-rame aja, kita kan pengen industri ini jalannya bagusnya juga bareng-bareng gitu. Jadi kayak let's do it together gitu, bukan in groups gitu. Tapi kalau gue nih ngeliatnya ya sebagai orang awam, dulu kan kita dikenalnya antara film yang membawa culture banget gitu ya di internasional atau film yang horor gitu. Biasanya kita cuma dua itu tuh gitu, atau drama sekalian gitu. Tapi sekarang kan semua genre itu sedang tumbuh bareng gitu ya. Menurut lo itu sebuah kekurangan atau kelebihan kita? Karena bisa jadi kita nggak fokus gitu ya untuk membangun yang mana nih genrenya, tapi bisa jadi memang quality-nya lagi naik sama-sama. Gitu. Menurut gue sih itu bagus banget, malah bagus banget. It's very nice karena lu membawa sebuah kultur di Indonesia dalam sebuah film tuh nggak harus terus menerus film tentang rumah Jawa atau kayak film tentang budaya apa di Medan atau di Batak, itu kan nggak harus gitu. Lu bisa bikin film yang it's about a family, tapi di salah satu adegannya memang mereka ceritanya lagi ngelakuin kegiatan budaya apa gitu. Terus juga kayak budaya is not necessarily cuman soal baju doang gitu, atau soal perayaan apa gitu. Tapi kan budaya juga misalnya kayak lu kalau lewat gini gitu. Itu kan juga budaya Indonesia banget gitu.
Kayak misalnya film-film soal horor tapi subgenrenya kayak di daerah mana. Iya. Tapi juga ada yang di Jakarta, cuman itu kebiasaan orang Jakarta banget. Iya. Yang kalau misalnya sampai ke luar negeri, orang luar negeri juga kayak, oh ini budaya di Jakarta. Karena mereka kan nggak ngerti. Dan Iya. itu juga bisa jadi budaya gitu. Iya. Tapi kalau misalkan kita berada di dalam industri, Jadi itu it's a good thing maksudnya. Iya. Kalau misalnya pertanyaan lu tadi, is it a good thing or not? Apakah jadinya tidak fokus atau enggak? Menurut gua, it doesn't matter. Bukan ya fokus bukan nggak fokus. Jadinya kayak malah lebih beragam. And it's okay. Justru kekuatan kita juga, gitu. Kekuatan kita banget. Tapi itu kalau kita di dalam industri. Kalau misalkan teman-teman yang di luar industri ini belum masuk gitu ya, itu gimana ya caranya kita mengajak mereka terlibat lebih besar lagi gitu? Tidak hanya meramaikan jumlah penonton gitu. Ya, ya. Gimana caranya kita ngajak mereka ya? Cara ngajaknya ya dengan acara-acara kayak gini, kayak JFW gini, kayak misalnya nonton misalnya. Kan saat lo datang ke festival untuk nonton film-film di JFW kan lo akan ketemu sama praktisi, Ya. sama orang-orang dalam industri dan orang-orang yang baru masuk ke dalam Yang tadi industri. lo lihat cuma di credit title, Betul. gitu ya. Maupun orang-orang yang datang buat nonton doang Ya. gitu. Ini semua ngumpul di sini gitu. Dan lu bisa ketemu di situ. Dan lu bisa jadi ngajak ngobrol kayak yang lu pengen apa sih? Ya. Dari penonton juga kayak yang gue pengen tuh ini gitu. Terus juga ntar ada acara kayak talks gitu kan. Ada networking events. Ya. So ini dan ya info lengkapnya lu bisa lihat langsung di Instagram dan websitenya Ya. Jakarta Film Week lah. Karena emang banyak banget men dan lu bisa mengutarakan aspirasi lu di acara-acara itu gitu. Caranya sih menurut gue ya salah satunya itu ya. Yang penting lo datang dulu aja. Datang aja karena it's open for everyone gitu. Jangan takut untuk datang, itu yang gue pengen. Siapa tahu ketemu Joko Anwar tiap hari lagi datang. Yo, bener kan? Atau di sana ngincer buat dapetin tangan siapa gitu. Iya, Atau foto bareng siapa, yang penting lo datang dulu aja. Datang dulu aja. Foto bareng gue mungkin misalnya kan ada yang fans banget sama Kristo gitu. Enggak sih kayaknya enggak. Itu lebay banget. Oke, Jakarta Film Week 23 sampai 27 Oktober 2024. Yes. Di mana aja, Tok? Ada di Grand Indonesia CGV, terus ada di Taman Ismail Marzuki, dan juga ada di Mercure Cikini. Yes, dan tiketnya bisa dibeli di Tix ID. Yes. Nanti teman-teman bisa cek. Udah keluar semua? Mulai tanggal 17. Mulai tanggal 17 Oktober bisa dibeli tiketnya. Oke. Tapi listnya sekarang sambil berjalan. Jadi langsung di-follow IG-nya Jakarta Film Week, terus cek-cek website-nya juga. Tapi kalau lu masih cek website, gue ngerti banget orang-orang seperti saya juga yang ADHD yang nggak bisa fokus sama banyak hal gitu. Follow IG-nya aja, nanti kan ke-update terus tuh. Oh, film-filmnya ini. Please, ini Genre-nya lebih dari 50 negara yang terlibat. Jadi Yes, ada ada film-film 140 sekarang. 140? 140 film, 55 negara. 55 negara. Jadi mumpung itu tidak ada bioskop dan ada di Jakarta Film Week, teman-teman bisa datang nanti ketemu Kristo tiap hari ya. Yes. Kita liatin nih datangnya di mana nih dia nih. Kita nonton tiap hari. Ikutin story-nya nanti. Betul. Kita datangin langsung ke Jakarta Film Week. Sampai ketemu di broadcast berikutnya. Bye bye. Yes, see you. Selamat datang di Broscast from Reza Rifung Ngobrol santai di podcast. Yeay!